Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan PPT tentang menyusun paragraf ilmiah dengan mengembangkan berbagai jenis paragraf pada bidang keilmuan. Perkenalkan, nama saya Riko Hermawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albar Putra Hendriarto. Saya dari program studi instrumentasi. Perkenalkan, nama saya Kurnia Febitrisia dengan NIM 2150908071111023. Perkenalkan, nama saya Fahri Rozan dari program studi instrumentasi. Apa itu paragraf? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita kulik dan perhatikan secara bersama-sama. Definisi paragraf. Jadi definisi paragraf itu memiliki arti penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasa mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Selanjutnya yaitu jenis paragraf menurut latak gagasan utama. Yang pertama terdapat paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu paragraf dengan gagasan utama yang terletak di awal kalimat paragraf. Selanjutnya paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf dengan gagasan utamanya berada di akhir kalimat dalam paragraf. Yang ketiga terdapat paragraf deduktif induktif atau yang disebut sebagai campuran. Letak gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Dan yang keempat yaitu paragraf ineratif, merupakan paragraf yang gagasan utamanya ada di tengah paragraf. Kalimat pendukungnya mengapit kalimat yang mengandung gagasan utama. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan dan sifatnya. Yang pertama yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua, terdapat paragraf narasi. Paragraf narasi bertujuan untuk mengisahkan atau menceritakan. Paragraf narasi kadang-kadang mirip dengan paragraf deskripsi. Bedanya, narasi mementingkan urutan dan biasanya ada tokoh yang diceritakan. Paragraf narasi tidak hanya terdapat dalam karya fiksi, seperti cerpen dan novel, tetapi sering pula terdapat dalam tulisan non-fiksi. Yang ketiga, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Biasanya, paragraf eksposisi digunakan untuk menyajikan pengetahuan atau ilmu, definisi, pengertian, langkah-langkah suatu kegiatan, metode, cara, dan proses terjadinya sesuatu. Yang keempat, terdapat istilah argumentasi. Istilah argumentasi diturunkan dari verba to arg, yang artinya membuktikan atau menyampaikan alasan. Paragraf argumentasi bertujuan untuk menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini tertulis kepada pembaca. Yang kelima terdapat paragraf persuasi, merupakan kelanjutan atau pengembangan paragraf argumentasi. Persuasi mula-mula memaparkan gagasan dengan alasan, bukti, atau contoh untuk meyakinkan pembaca. Kemudian diikuti dengan ajakan, bujukan, rayuan, imbauan, atau saran kepada pembaca. Selanjutnya apa itu paragraf ilmiah? Jadi paragraf ilmiah adalah paragraf yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis itu berarti paragraf ilmiah tersebut disusun menurut aturan tertentu, sehingga kaitan antar bagian yang terkandung di dalamnya menjadi padu dan jelas. Sedangkan bersifat ilmiah, artinya paragraf ilmiah tersebut bersifat berada pada kawasan keilmuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Paragraf ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Terdapat karakteristik paragraf ilmiah. Yang pertama yaitu dari segi isi.
Paragraf ilmiah menyajikan pengetahuan dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecah masalah. Yang kedua, pengetahuan yang disajikan dalam paragraf ilmiah haruslah berdasarkan fakta atau data empirik, berdasarkan teori-teori yang telah teruji dan dapat diakui kebenarannya. Yang ketiga, sebuah paragraf ilmiah mengandung kebenaran yang objektif serta ditulis dengan sejujur-jujurnya. Sebuah paragraf ilmiah tidak boleh mengandung manipulasi data. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam paragraf ilmiah haruslah bahasa yang baku dan diusahakan banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan pembahasan paragraf ilmiah. Yang kelima, sistematika atau metodologi penulisan paragraf ilmiah harus didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati bersama. Contoh paragraf ilmiah. Sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat sebenarnya masih bisa digunakan agar tidak terlalu banyak menumpuk. Pemanfaatan kembali sampah pada dasarnya tidak memerlukan waktu lama. Yang terpenting adalah kreativitas dan ketekunan. Untuk sampah organik bisa diolah kembali menjadi pupuk. Paragraf ilmiah menurut pandangan para ahli yaitu menurut Muhammad Nazir 1988 menjelaskan bahwa paragraf ilmiah itu disusun dengan metode ilmiah, yaitu cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Karakteristik metode ilmiah. Yang pertama yaitu bersifat kritis, analitis. Artinya, metode tersebut menunjukkan adanya proses tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Yang kedua yaitu bersifat logis. Logis itu artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Yang ketiga yaitu bersifat objektif. Artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Yang keempat yaitu bersifat konseptual. Artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu bersifat empiris. Artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat meliputi subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah untuk dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Sedangkan ciri-ciri kalimat efektif ada 5. Yang pertama, kelugasan. Informasi yang disampaikan dalam kalimat adalah pokok atau yang penting saja. Yang kedua, ada ketepatan. Artinya, informasi yang disampaikan harus jitu atau tepat sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tidak tepat akan menimbulkan multitafsir sehingga menyebabkan keambiguan atau makna lebih dari satu, menjadi kabur, bahkan meragukan. Yang ketiga, jelasan, yaitu kalimat harus memiliki struktur yang jelas sehingga memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Struktur yang dimaksud adalah penempatan S, P, O, K, dan penggunaan penghubung atau konjungsi dalam kalimat majemuk. Yang keempat, kehematan. Informasi yang disampaikan dalam kalimat harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Usahakan untuk menghindari bentuk-bentuk yang sinonim. Yang kelima atau terakhir ada kesejajaran. Bentuk dan struktur dalam kalimat efektif harus paralel, sama, atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan. Sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Selanjutnya adalah kalimat utama. Kalimat utama dalam sebuah bacaan merupakan kalimat yang umumnya berisi gagasan utama dalam sebuah bacaan yang tentunya membutuhkan kalimat penjelas untuk memaparkan isi paragraf dengan lebih detail. Kalimat utama mempunyai 3 ciri. Yang pertama, kalimat utama mempunyai arti yang jelas dan dapat berdiri sendiri tanpa adanya penghubung, baik penghubung antar kalimat maupun penghubung intrakalimat. Yang kedua, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf atau deduktif. Selain itu juga ada yang terdapat di akhir atau induktif. Kalimat utama bisa juga ditemukan di awal dan di akhir atau campuran. Yang ketiga,
Kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan secara terperinci. Selanjutnya, definisi kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas dalam sebuah paragraf adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik. Kalimat penjelas dalam suatu paragraf dapat lebih dari satu kalimat. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat penjelas terdiri dari 4 poin. Yang pertama, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri atau harus memiliki kalimat utama. Yang kedua, arti kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam suatu alinea. Yang ketiga, pembentukannya memerlukan bantuan kata sambung atau frasa penghubung atau kalimat transisi. Yang terakhir atau keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data lain yang bersifat mendukung kalimat utama. Selanjutnya, apa itu koherensi? Koherensi merupakan hubungan semantis antar kalimat atau antar bagian wacana, yakni hubungan yang serasi antara proposisi atau antar makna satu dengan yang lain. Dengan demikian, koherensi tidak selalu dinyatakan dengan penanda kohesi. Kohesi adalah pola keterkaitan antar bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Selanjutnya, cara membuat koherensi. Paragraf yang memiliki koherensi, kalimat-kalimatnya saling berhubungan secara kompak. Menurut McCrimmon pada tahun 1963, paragraf yang koheren adalah paragraf yang kalimat-kalimatnya terjalin secara erat. Dengan demikian, semua kalimat yang ada pada suatu paragraf harus saling berkaitan dan saling mendukung. Bahkan, agar paragraf tersebut memenuhi unsur koherensi, tidak boleh ada satu kalimat pun yang tidak memiliki kaitan dengan kalimat lainnya. Berikut contoh paragraf yang memiliki koherensi. Koherensi, yang pertama, koherensi berdasarkan pengorganisasian lewat waktu. Contoh kalimatnya, setiap hari Fahri melakukan aktivitas rutin pada sore hari yang biasanya Fahri lakukan. Fahri berangkat sholat asar berjamaah di masjid, lalu Fahri mengikuti kegiatan rebana rutin pada sore hari. Yang kedua, koherensi lewat ruang. Contoh kalimatnya, kolam di Taman Medan Merdeka Utara berukuran 25 x 25 meter. Dirancang sebagai bagian dari sistem pendingin udara sekaligus mempercantik penampilan Taman Monas. Di dekatnya terdapat kolam air mancur dan patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kudanya, terbuat dari perunggu seberat 8 ton. Yang ketiga, pengorganisasian lewat urutan dalam hal-hal penting. Contoh kalimatnya, minat membaca mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia angkatan 2016 sangat rendah. Terbukti ketika proses pembelajaran dan presentasi di kelas minim sekali yang memberikan tanggapan dan pertanyaan yang baik. Salah satu sebabnya karena adanya sikap acuh tak acuh pada mata kuliah yang ada. Namun, minat baca mahasiswa yang minim itu bisa ditutupi dengan adanya kemauan dan kesungguhan mahasiswa tersebut untuk lebih belajar agar memahami mata kuliah yang dipelajari. Syarat paragraf yang koheren, kohesif, lengkap, dan utuh. Yang pertama yaitu kalimatnya harus memiliki hubungan keterpaduan bentuk dan keterpaduan makna yang membahas satu gagasan utama. Yang kedua, hubungan antar kalimat harus satu kesatuan atau padu. Yang ketiga, harus memenuhi kriteria paragraf yang efektif. Yang keempat, memenuhi unsur-unsur paragraf yang kohesif dan koheren. Untuk selanjutnya yaitu definisi kohesi. Kohesi merupakan
perkaitan antar proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana. Jika kohesi merupakan keruntutan kalimat-kalimat dan hubungan struktural antar kalimat dalam wacana, kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Terdapat juga alat kohesi seperti kata hubung dan kata ganti. Contoh paragraf yang kohesi. Yang pertama, menggunakan kata hubung seperti pada kutipan berikut. Warna-warni pada lukisan itu sangat cerah, namun tidak banyak pencinta lukisan yang memahami mengapa warna-warni itu dibuat cerah. 2. Menggunakan kata ganti. Simak kutipan berikut. Mamat akan pergi ke pasar baru. Ia ingin membeli sepatu. Sepatunya yang lama sudah rusak. Sepatu itu sudah lepas. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada tutur kata salah, saya mewakili kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.